Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah terkait aritmia ventrikel. Aritmia ventrikel merupakan suatu penyakit yang cukup banyak yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan kita harus melakukan terapi yang cepat dan tepat karena resiko kejadian sudden cardiac death yang tinggi pada pasien yang mengalami aritmia ventrikel. Kalau kita bicara mengenai aritmia, maka kita harus paham dulu bagaimana konduksi jantung normal. Mungkin sudah pernah saya ajarkan dulu pada blok-blok dasar, sekilas saja bahwa konduksi jantung kita mulai dari SA node menuju ke AV node, kemudian di AV node dia akan diperlambat konduksinya yang menghasilkan PR interval, kemudian terjadi aktivasi His. Setelah itu akan pergi ke cabang berkas kanan dan cabang berkas kiri, yang nanti akhirnya sampai ke ventrikel. Yang ketika sudah lengkap gambaran ventrikular aktivasinya, itulah gambaran yang kita sebut namanya kompleks QRS dan gelombang T. Nah, ini pun juga sudah pernah dibahas apa saja sih yang dihasilkan oleh gelombang listrik dari jantung. Depolarisasi atrium akan menghasilkan gambaran gelombang P pada EKG. Depolarisasi ventrikel menghasilkan kompleks QRS. Segmen ST dan gelombang T itu menggambarkan suatu repolarisasi ventrikel. Dan ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena ada beberapa durasi interval yang harus dipahami. Yang pertama yang mungkin dipahami bagaimana penjelasan terkait PR interval yang menggambarkan perlambatan konduksi di AV node. Kemudian juga ada RR interval, ini mungkin yang akan banyak kita bahas di dalam aritmia ventrikel, yang menggambarkan jarak antara satu denyut dengan denyut yang lain. Kemudian juga QT interval, mulai dari awal kompleks QRS sampai akhir gelombang T, yang menggambarkan sebenarnya ini adalah seberapa waktu lama melakukan proses repolarisasi ventrikel. Untuk sama-sama kita paham, pacemaker jantung itu ada pada beberapa tempat di jantung. Paling utama adalah SA node, dia bisa menghasilkan denyut 60-100. Kemudian jika SA node bermasalah, maka AV node akan mengambil alih dengan 40-60 kali per menit. Dan jika kedua-dua di atasnya bermasalah, maka Purkinje pun bisa mengambil alih dengan 20-40 kali per menit. Jadi di tingkat Purkinje, dia punya juga sel pacemaker yang bisa memacu jantungnya sendiri, tetapi hanya terbatas di 20-40 kali per menit. Nah, inilah nanti yang bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya Purkinje itu di tingkat ventrikel dia bisa menjadi fokus untuk suatu kejadian aritmia dari ventrikel. Ini yang sama-sama kita harus paham bahwa proses SA node ke AV node dari sinus, prosesnya kita akan bisa lihat ke sini, dia akan menuju ke bawah. Kalau kita lihat di Eindhoven Triangle, kita pahami, maka dia akan sejajar ke lead 2. Makanya lead 2 itu dijadikan lead yang fisiologis. Karena aliran listriknya itu mengarah ke AV node. Kemudian, kalau dia berasal dari atrial, jika dia berasal dari sini, bawah di dekat-dekat AV node, maka proses aktivasi atriumnya itu dari bawah ke atas, sehingga aliran P-nya nanti akan terbalik, ya, tidak positif di 2. Begitu juga kalau dari AV junction, dia akan terbalik ke atas. Ya. Ini nanti yang perlu dipahami bagaimana gambarannya. Tetapi yang perlu diingat, di sebelum sampai AV junction, maka sebenarnya proses hambatan konduksinya masih terjadi. Hambatan konduksi masih akan terjadi oleh AV node. Maka gambaran kompleks QRS-nya tetap bersama-sama karena dia dari satu impuls. Dia tetap sempit. Karena dia akan dihambat dulu di AV node, baru dia pergi ke sebelah berkas cabang kanan dan cabang kiri secara bersamaan. Sehingga gambaran kompleks QRS-nya tetap sempit pada irama sinus, irama atrium, maupun irama junction. Sementara pada irama ventrikel, kita sama-sama paham, mungkin saja dia berasal dari ventrikel kiri di sini, maka dia akan mengaktifasi ventrikel kiri dulu, baru dia pergi ke ventrikel kanan. Nah, ketika proses aktivasi ini, maka
proses aktivasi ventrikelnya akan lama, akan menghasilkan gambaran kompleks QRS yang lebar. Makanya pada irama ventrikel, gambaran kompleks QRS-nya adalah kompleks QRS yang lebar. Yang paling sering, yang mungkin akan sering kita hadapi dalam aritmia ventrikel adalah yang kita sebut namanya prematur ventricular complex atau PVC. Kalau orang dulu sebut ventricular extrasystole, tetapi ini tidak begitu relevan lagi karena dia memang di luar sistol, tetapi paling umum adalah dia denyutnya prematur. Kita lihat nih P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, T-nya muncul, harusnya P lagi, dia udah muncul duluan QRS kompleks, artinya ada kompleks prematur. Gambaran seperti saya sebutkan tadi, irama ventrikelnya dia lebar. Ya. Dia lebar. Apa syarat-syarat kita sebut sebagai suatu PVC? Dia harus terjadi sebelum dari suatu impuls sinus normal. Dan kemudian tidak didahului oleh gelombang P. Kita tidak lihat ada gelombang P di sini. Umumnya lebar, lebih dari 0,12 second, karena berasal dari bawah bundle His, di bawah cabang dari bundle His. Jadi proses aktivasinya lebih panjang. Kemudian segmen ST dan gelombang T-nya itu berlawanan dengan kompleks QRS. Kalau pada SPS atau prematur atrial contraction atau PAC, maka dia sama di atasnya, karena sama-sama bentuk di atasnya. Tapi pada PVC, segmen ST-nya ke bawah berlawanan dengan sini, gelombang T-nya pun juga berlawanan dengan kompleks QRS-nya. Dan kemudian QRS kompleksnya akan diikuti oleh suatu pause. Sini lihat sini harusnya ada QRS lagi di sini, kalau kita hitung sini QRS, ini QRS-nya. Tapi tidak, dia ada pause dulu sehingga yang kita sebut namanya fully compensatory. Harusnya di sini QRS lagi di sini. Sehingga dia ada suatu pause yang fully compensated, sehingga jarak antara ini R ke R1 ke R ke R berikutnya itu adalah sama dengan 2 kali R ke R yang biasa. Ini khasnya pada suatu PVC. Sementara pada PAC dia tidak ada compensatory pause-nya. Kemudian ada lagi istilah lain yang kita sebut namanya univokal atau multivokal. Kalau kita lihat univokal, maksudnya adalah suatu PVC yang berasal dari satu lokasi pada ventrikel. Dia tempatnya di satu tempat itu aja. Dia muncul kadang tidak. Dan yang khasnya adalah pada satu lead. Ingat, pada satu lead bentuk PVC-nya sama dan konfigurasinya juga sama. Ini anggap lead 2, kita lihat di sini. Ini adalah QRS, T, P, QRS, T, kemudian ada suatu PVC. Kemudian dia ada suatu proses pause, compensatory pause. Kalau kita lihat, ini jarak ke sini, atau 2 ini sama dengan, ini ke sini sama dengan jarak 2 QRS. Ini yang kita sebut namanya fully compensatory. Nah, kemudian pas kebetulan ada satu PVC yang lain di satu lead itu, tapi dengan bentuk konfigurasi yang sama dengan bentuk konfigurasi yang sebelumnya. Inilah yang kita sebut namanya univokal. Artinya dia dari satu fokus. Tapi ingat, dia hanya di satu lead. Ya. Kalau dia leadnya berbeda, bentuknya berbeda, ya wajar. Lead 2 dengan lead V1 bentuk PVC-nya beda, ya wajar. Kita tidak bisa menyebut itu multivokal. Kecuali ada di satu lead, dia bentuknya berbeda. Nah, kita bahas yang multivokal. Multivokal itu PVC yang berasal dari 2 atau lebih lokasi pada ventrikel. Dengan bentuk yang berbeda. Kalau kita lihat di sini pada satu lead, ini satu leadnya, lead 2 saja contohnya. PVC yang pertama bentuknya ke atas, PVC kedua bentuknya ke bawah, bentuknya ke sini, ke atas lagi, dan berbeda-beda. Ini yang kita sebut multivokal. Ini biasanya lebih berat dibandingkan dengan yang univokal. Kemudian ada lagi istilah interpolated PVC. Ini adalah PVC yang terjadi pada 2 impuls sinus tanpa mempengaruhi laju sinusnya.
Kalau kita lihat jaraknya di sini, ini R ke R pertama adalah 1200 milisecond. Kemudian ada suatu PVC yang di tengah-tengah ini, dia tidak mempengaruhi R ke R berikutnya. Yang kita sebut namanya interpolated PVC yang tidak diikuti oleh suatu pause. Nah, apa signifikansi klinisnya? Biasanya kalau dia single, biasanya sering kita dapatkan pada pasien dengan penyakit jantung. Walaupun umumnya bisa juga kita temukan pada orang sehat dengan jantung yang normal secara struktur. Jadi ada pada beberapa orang banyak pengaruh hal, hormonal, usia, dan sebagainya. Dia bisa muncul saja suatu PVC yang single yang bisa kita temukan pada orang yang tidak ada penyakit jantung. Nah, sementara yang kompleks, kita mulai yang kompleks itu mulai dari adanya suatu PVC bigemini. Apa itu bigemini? Setiap trigemini dulu sebenarnya. Apa itu trigemini? Setiap 3 kompleks KRS ada satu PVC. 1, 2 PVC. 1, 2 PVC. Jadi 3 kompleks KRS ada satu PVC. Ini yang kita sebut namanya trigemini. Sementara lebih berat lagi di situ adalah bigemini, 2 kompleks KRS, 1 PVC. 1 PVC, 1 PVC, 1 PVC. Ini bigemini. Di atasnya lagi, yang lebih berat lagi, itu yang kita sebut namanya couple, PVC couple. PVC couple itu dia berpasangan, artinya ada 2 sekaligus langsung. 1, 2, PVC, PVC, KRS. PVC, PVC, KRS, biasa. Ini sebenarnya nanti berisiko lagi untuk kita lanjut ke suatu VT, sehingga kita harus lakukan tata laksana yang lebih awal. Dan kemudian ada lagi PVC yang lebih berat lagi ya. Kalau dia umumnya PVC itu setelah gelombang T, karena adanya suatu proses yang sudah kita ajarkan di dalam efektif refractory period, maka di gelombang T itu sebenarnya tidak bisa dirangsang untuk menghasilkan suatu kompleks KRS. Tetapi apabila ada kita temukan PVC R on T, ini T, ini PVC-nya, maka dia PVC-nya berada pada T, kita sebut R on T. Maka ini adalah suatu PVC yang lebih berat, cukup berat juga. Karena ini berisiko untuk kejadian suatu polymorphic VT, disebut polymorphic VT atau torsa de Poinct. Ini hati-hati kalau kita menemukan seperti ini. Kemudian berikutnya juga multifokal, itu suatu PVC yang kompleks yang ketika kita temukan konfigurasi PVC yang berbeda-beda pada satu lead. Nah, sekarang bagaimana kita melokalisasi asal dari PVC-nya? Kita sebenarnya bagi menjadi 2 cuma. Apakah dia berasal dari right ventricle ataupun left ventricle? Mungkin adik-adik cukup tahu ini dulu. Karena umumnya yang right ventricle itu sifatnya lebih aman, bukan karena proses iskemia, seringnya idiopatik walaupun bukan beberapa kali bukan idiopatik juga. Sementara sebagian yang left ventricle itu sebagian besar adalah karena proses gangguan pada kardiak ya, salah satunya iskemia. Kita lihat gambaran V1, apakah bentuknya LBBB, William, atau RBBB, Merrow. Nanti kalian harus paham dulu bagaimana konfigurasi LBBB dan RBBB. Maka kalau kita temukan dia LBBB, itu berasal dari right ventricle. Dan nanti kita lihat dia aksisnya apakah dia LAD, apakah RAD, ataupun normal. Maka ini kita bisa menentukan asalnya dari mana. Sementara kalau dia RBBB, maka itu berasal dari left ventricle. Kita lihat lagi aksisnya apakah RAD atau LAD. Maka kita bisa tentukan juga asalnya dari mana di left ventricle tersebut. Ini kita lihat gambaran PVC dari right ventricle yang punya gambaran left bundle branch block LBBB pattern.
Kita lihat di V1-nya di sini ya. William ya, W di sini ya. W kemudian M di V6. Jadi gambarannya adalah gambaran LBBB pattern sehingga ini berasal dari right ventricle. Nanti kita lihat lagi aksisnya untuk mengetahui di mana lokasinya ya. Kalau kita lihat aksis di sini adalah aksis LAD ya. LAD aksis, berarti dia berasal dari apex. Dan begitu seterusnya. Kemudian dari yang left ventricle, kita lihat dia gambarannya di V1-nya adalah right bundle branch block, marrow M di sini, W di sini. Maka ini adalah suatu gambaran PVC left ventricle. Nah, ketika kita temukan PVC lebih dari 2 secara konsekutif, 3 atau lebih, secara konsekutif, tadi couple itu dia 2, PVC secara bersamaan 2, itu masih kita sebut couple. Tapi kalau kita temukan lebih dari 3 PVC, 3 atau lebih PVC secara konsekutif, dengan laju lebih dari 100 kali per menit, inilah yang kita sebut namanya ventricular tachycardia. Ada 2 klasifikasinya, apakah sustain, non-sustain, atau monomorphic atau polymorphic VT. Kita bahas satu persatu. Kita bisa membaginya berdasarkan morfologi tadi, apakah monomorphic, polymorphic VT, torsa de Poinct, PF kita tidak bisa masukkan di sini. Kemudian durasi, sustain atau non-sustain, dan presentasi klinis, apakah suatu PVC, apakah suatu VT yang stabil hemodinamik atau yang unstable. Untuk unstable hemodinamik ada 5 komponen di situ. Ada hipotensi, ada shock, nyeri dada iskemik, gagal jantung, dan penurunan kesadaran. 1 dari 5 itu maka kita sebut suatu unstable hemodinamik. Nanti akan kita lihat perbedaan terapinya antara hemodinamik stabil dan tidak stabil. Ini yang kita lihat monomorphic VT, dia hanya punya satu konfigurasi yang sama. Bentuknya sama-sama ke bawah di sini, oke ya. Sama terus, ini adalah monomorphic VT. Yang polymorphic VT, kalau dia bentuknya banyak multiformis atau punya konfigurasi yang berbeda. Ini ke bawah, ini ke atas, berubah lagi di sini, ke bawah lagi, ke atas lagi. Ini yang berubah-ubah, ini yang kita sebut namanya polymorphic VT. Kalau dengan QT prolongasi, kita sebut namanya torsa de Poinct. Di torsa de Poinct itu bacaannya adalah torsa de Poinct. Jangan ada pernah yang membaca torsa des de Pointes. Ya. Jadi ini adalah torsa de Poinct. Merupakan suatu polymorphic VT yang terjadi akibat adanya prolongasi QT. Jadi nanti QT-nya memanjang. QT yang memanjang ini akan memicu suatu QRS kompleks yang muncul secara tiba-tiba prematur yang nanti dia akan mengakibatkan bisa suatu terjadi hemodynamic instability. Kita sebut namanya torsa de Poinct. Gambarannya nanti adalah polymorphic VT. Kalau kita lihat di sini, ini bentuknya. Ini ada PVC, Aronti di sini kebetulan. Ya, belum terangsang. Ini juga muncul lagi. Karena QT-nya memanjang, jadi dia masih bisa melakukan proses depolarisasi di situ. Sampai akhirnya terjadilah proses depolarisasi yang akhirnya memicu proses polymorphic VT. Ya, ini yang kita sebut namanya torsa de Poinct. Polymorphic VT yang aksisnya berubah-ubah terjadi akibat kemanjangan QT interval. Umumnya torsa de Poinct itu sifatnya dia jangka pendek saja, hilang sendiri. Tapi ketika dia lama, dalam waktu yang lama, ini akan mengakibatkan instabilitas hemodinamik dan malah henti jantung. Karena dia juga nanti bisa berubah menjadi ventricular fibrilasi kalau dibiarkan. Nah, kemudian ada lagi klasifikasi tadi yang kita sebut non-sustain VT. Kita lihat VT monomorphic, sebentar hilang, muncul lagi hilang.
Kalau dia kurang dari 30 detik, hilang dengan spontan, itu kita sebut VT non-sustain. Sementara yang sustain, kalau dia berlangsung lebih dari 30 detik, atau takikardi yang berhubungan dengan hemodynamic compromise. 5 komponen tadi, mulai dia pusing, penurunan kesadaran, hipotensi, atau sinkop, bahkan ketika durasi VT-nya kurang dari 30 detik. Mekanisme terjadinya VT itu ada beberapa. Ada beberapa, yang pertama adalah re-entry. Re-entry mungkin sudah saya ajarkan di minggu pertama terkait dari re-entry itu. Jadi ada 2 konduksi yang berbeda dengan satu konduksi blok pada satu jalur, dan ada suatu slow konduksi pada tempat yang lain. Ya, kita lihat di sini ini normal, impulsnya di sini jalan. Tapi ketika ada impuls yang terhambat, dia berjalan di sini, kemudian balik lagi ke sini, dia mutar-mutar. Ini yang kita sebut namanya re-entry. Re-entry. Umumnya diakibatkan oleh adanya suatu scar pada miokard, luka akibat infark atau iskemia, sehingga terbentuklah ini, dia akan mutar-mutar, terjadilah VT. Paling sering adalah re-entry ini untuk VT. Kemudian ada lagi penyebab lainnya, yaitu trigger activity. Ini juga yang saya diajarkan bagaimana early atau late after depolarisasi, yang meliputi adanya suatu, contohnya adalah apakah karena torsa Depoang atau toksisitas digitalis. Ketika terjadi peningkatan kadar digitalis atau digoxin level. Kemudian ada abnormal automaticity. Namanya automaticity adalah suatu impuls yang bisa dihasilkan oleh sel pacemaker, tetapi terjadi peningkatan impuls, peningkatan pembentukan impuls oleh sel ventrikel. Bagaimana terapinya? Terapinya kita berikan obat-obatan anti aritmia. Pada PVC, paling umum adalah beta blocker atau CCB. Kita sebenarnya juga bisa berikan amiodaron di situ. Tapi amiodaron untuk pada VT. Pada VT. Nah, pada VT yang hemodinamik stabil, ingat, kalau beda antara hemodinamik stabil dengan unstable. Kalau stabil kita berikan obat-obatan farmakologis. Sementara unstable kita berikan terapi listrik, mungkin nanti sudah diajarkan juga. Nah, bagaimana hemodinamik stabil ini ya, terapinya? Kita bisa berikan amiodaron 150 mg intravena. Kita encerkan di dalam dextrose 5% 20 cc. Kita berikan dalam bolus pelan dalam 10 menit. Dan bisa diulangi 10-15 menit berikutnya kalau diperlukan. Setelahnya diikuti oleh suatu maintenance drip secara IV 1 mg per menit untuk 6 jam berikutnya dan 0,5 mg per menit untuk 18 jam berikutnya. Dengan total dosis intravena tidak boleh melebihi 2,2 gram. Sementara pada yang polymorphic VT, idealnya kita berikan magnesium. Dalam hal ini sediaan yang bisa diberikan adalah magnesium sulfat 1-2 gram selama 5-60 menit, diikuti oleh drip maintenance 0,5-1 gram per jam. Pada yang unstable hemodynamic, 5 tanda tadi, apakah hipotensi, shock, gagal jantung akut, nyeri dada iskemik, penurunan kesadaran, maka kita harus segera melakukan kardioversi. Prosesnya mungkin sudah diingat, kita inform konsen, sedasi pasien, persiapkanlah kardioversi dengan menggunakan dosis kardioversinya adalah 100 Joule. Sementara pada VT yang tanpa nadi, masuk ke dalam suatu cardiac arrest, itu obatnya adalah defibrilasi. Bedakan antara kardioversi dengan defibrilasi. Kardioversi adalah mengembalikan ke irama sinus,
Defibrilasi konsepnya adalah membuat pasien menjadi asistol sementara dulu. Sehingga berbeda konsepnya, kemudian nanti diharapkan si irama dasar akan mengambil alih. Defibrilasi 200 Joule untuk bifasik alatnya, kalau yang monofasik kita gunakan 360 Joule. Sementara pada VT polimorfik yang hemodinamik unstable, dia tidak bisa dikardioversi. Obatnya juga sama, defibrilasi. Jadi torsadepoang dengan hemodinamik unstable, lakukanlah defibrilasi 200 Joule bifasik, 360 Joule monofasik. Kemudian kita masuk ke VF. VF merupakan suatu irama henti jantung karena tidak ada cardiac output yang cukup. Kita lihat di sini ada banyak fokus ektopik yang berhasilkan pada satu waktu. Tidak sama dengan bentuk regular pada VT. Bentuknya sangat kacau. Tidak ada gelombang P, kompleks KRS, atau gelombang T, sehingga tidak menghasilkan cardiac output yang cukup. Pada kondisi ini obatnya cuma satu, defibrilasi. Sebelum didefib sambil disiapkan, kita bisa melakukan CPR. Jadi obat pertama pilihan apa? Defibrilasi pada VF. Ini yang kasar, ini VF yang halus. VF yang halus karena lebih jelas lagi, lebih halus lagi. Tidak begitu kelihatan. Apa saja penyebabnya? Ada banyak ya. Ada kardiak, ini suatu paling sering ya. Iskemik, kardiomiopati, channelopati, gangguan katup, miokarditis, cedera, tamponade, dan sebagainya. Kemudian juga penyakit respirasi juga bisa. Tension pneumotorak, emboli, paru, hipertensi pulmonal, aspirasi, dan sebagainya. Kemudian toksik dan metabolik, obat-obatan, kemudian obat-obatan yang memicu QT prolongasi sehingga mengakibatkan torsadepoang. Kemudian hipotermi juga bisa mengakibatkan ini. Kemudian penyakit cerebrovaskular, kejang. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan VF. Masuk di situ juga renjatan listrik. Obatnya apa? Cuma defibrilasi, tidak ada obat lain. VF, shock. Jadi siraman normal lagi dia. Ingat, setelah defibrilasi kita lakukan, CPR tetap harus kita lakukan. Tetap harus dilakukan. Karena selama dia mengalami VF ini, maka dia tidak akan mendapati cardiac output yang cukup. Kalau kita tidak melakukan CPR, cardiac outputnya belum cukup, belum sampai ke ujung. Ya. Jadi dia masih kurang-kurang. Kalau dia monofasik, kita berikan 360 Joule. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.